Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English lesson today. And how is life today, my students? I hope you are well and happy semoga semua sehat ya, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah, masih belajar di rumah, tetap semangat dan jangan lupa Ananda mengerjakan tugas di GCR tepat waktu. Okay? In this occasion, we are going to talk about passive voice, passive voice, Di dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia. Ada kalimat aktif, ada juga kalimat pasif, Ingat, kalimat aktif itu pasti ada kata kerjanya, Ada melakukan pekerjaan di situ. Nah, kalau kita ambil bahasa Indonesia contohnya, adik bermain bola, itu kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya bola dimainkan oleh adik. Nah, jadi bola menjadi objek di kalimat aktif. Ketika dia berubah di kalimat pasif, dia menjadi subjek. Lalu subjek di kalimat aktif, dia berubah menjadi objek. Oke, mari kita lihat di sini. Inti dari kalimat pasif itu adalah subjek, to be, verb 3. Itu dia. Poin utama yang pentingnya adalah subjek, to be, verb 3. Tapi ingat to be-nya itu sesuai dengan tenses. Nah, kita kembali review pelajaran yang lalu Setiap tenses itu ada namanya kalimat nominal Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, di kalimat nominal itu menggunakan to be. Di simple present, to be-nya apa? Di simple past, to be-nya apa? Lalu berikut juga sampai ke present perfect. Oke? Kembali ke inti poinnya adalah subjek, to be, verb 3. Nah, tadi kita cerita to be, lalu kita verb 3. Nah, verb 3 itu juga seperti di materi yang saya kasih beberapa minggu lalu, itu di present perfect tense Kita menggunakan kata kerjanya itu participle. Participle itu adalah verb ketiga. Nah, verb ketiga dalam perubahan kata kerja di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis Two kind of verb. Yang pertama regular verb, yang kedua irregular verb. Nah, jadi kalau Ananda jumpai perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 itu yang menggunakan akhirannya itu mendapat akhiran di, ed, ied, itu namanya adalah regular verb. Contohnya studied. Maaf saya letaknya di sini aja. Jadi kalau dari study verb 1, verb 2-nya studied, verb 3 studied, itu namanya regular verb. Dia mendapatkan penambahan di ed atau ied di akhir kata kerjanya. Itu regular. Nah, yang irregular dari verb pertama ke verb kedua, verb ketiga itu mengalami perubahan bentuk. Contoh irregular eat, ate, lalu yang ketiganya eaten. Nah, inilah irregular Saya rasa anak-anak MEM di kelas 9 sudah paham itu pasti yang mana regular verb, yang mana irregular verb. Jadi eat, ate, eaten. Ada juga yang dia tidak berubah sama sekali. Contohnya cut verb 1, cut verb 2, verb 3-nya cut Itu dia. Jadi poin utama untuk memastikan apakah kalimat itu passive voice atau enggak, itu ingat polanya subjek, to be, verb 3. Oke, kita masuk ke simple present tense. Kita mereview kembali materi Ananda di kelas 7 mungkin di kelas 8 When we talk about simple present tense we talk about daily activities Dan usually verbs-nya itu added by s Kalau untuk orang ketiga tunggal she, he, it subjeknya selalu mendapat penambahan s. Itu dia. is atau is. Nah, itu berarti karakter dari simple present tense
kalimat simple present tense. Dari situ kita tahu bahwa kalimat itu simple present tense. Nah, ketika Ananda mau merubah kalimat simple present tense itu ke bentuk pasif, subjek, to be, verb 3. Ingat poin utamanya subjek, to be, verb 3. Nah, to be itu dikenal di simple present tense itu ada 3. Is, am, are. Maka yang kita gunakan itu ketika kita merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Mem kasih contohnya begini. My mother, ini subjek ya. Oke. Cooks, ini verbnya. Rice, ini objeknya. Ya. Lalu ini keterangan waktunya ya. Every morning. My mother cooks rice every morning. Kalau di Indonesia kan itu ibu saya memasak nasi setiap pagi. Nah, kita pasifkan kalimat ini kalau di Indonesia menjadi nasi dimasak oleh ibu setiap pagi. Nah, objek yang ada di kalimat aktif di sini, ini rice, ya, dia akan menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, ingat pelan-pelan ya. Lalu poinnya di sini to be, harus ada to be. Rice itu uncountable noun, uncountable noun. Jadi kalau uncountable noun itu to be-nya semuanya is. Kita pakai di sini is. Lalu verb 3, cooks ya, berubah bentuk menjadi cook ya, mendapat penambahan id atau ini termasuk regular verb ya. Ini verb 3. Lalu yang menjadi subjek di kalimat aktif itu my mother. Lalu dia akan menjadi objek. Ya. Jadi rice is cooked by my mother every morning. Nasi dimasak oleh ibu setiap pagi. Ya, sampai di sini Mem harap ya you can get the point ya. Bisa mengikutinya ya. Ya. Lalu kita masuk di present continuous tense. Coba ingat kembali apa itu present continuous tense ya. Tenses yang menyatakan atau yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sedang terjadi ya. Polanya itu subjek, biasanya itu kalimat itunya apa namanya? Oke, di sini aja. Subjek ya, to be, verb ing. Ini untuk kalimat aktifnya ya. Di sini objeknya. Ini keterangan waktu. Begitu kan? Di kelas 7 atau kelas 8 ini pelajarannya ya. Subjek, to be, verb ing ya, itu adalah present continuous tense. My uncle is repairing my bicycle now ya. Om saya sedang memperbaiki sepeda saya sekarang. Nah, ingat kita merubah dia ke kalimat pasif agak berbeda dengan simple present. Makanya Mem bilang Anda harus benar-benar cermati di setiap tense itu ada karakternya masing-masing. Ya, ada karakternya masing-masing. Nah, karena dia menggunakan verb ing di sini, maka ketika dia berubah ke pasif ada penambahan being di sini. Ya, kita lihat di sini ya. My uncle is repairing my bicycle now. Oke, kita rubah ke kalimat pasif. Di sini my bicycle sebagai objek, lalu dia menjadi subjek di sini. Ya. My bicycle tuh satu kan? To be tetap menggunakan is mr ya, present continuous tense. Jadi my bicycle-nya tuh satu, maka menggunakan to be is. Oke. To be itu menentukan to be di sini itu tergantung dari subjeknya di sini ya. Kalau di sini my bicycles ya, ada penambahan s di sini. Berarti sepedanya kan banyak, berarti jamak. Maka to be-nya di sini harus are. Jangan kamu letakkan is ya. Jadi menentukan to be yang di sini itu harus kita lihat subjek di kalimat ini. Oke, karena ini my bicycle cuma satu, maka to be-nya is.
Lalu di sini polanya harus ada being. Maka di sini harus kita letakkan being. Nah, repaired ini sebagai verb ketiga. Ya, ini regular verb ya, repairing, repaired ya. Ini verb 3. Lalu di sini my uncle sebagai subjek, berubahlah dia menjadi objek. Oke, my bicycle is being repaired by my uncle. Ingat tadi Mem bilang menentukan to be di sini harus kita lihat subjek di sini. Kalau subjeknya jamak, jangan kamu letakkan is, tapi letakkanlah are, ya. Tergantung dari subjek yang di sini. Dan karakteristik simple present dengan present continuous berbeda, ya. Kalau dia continuous karena ada repairing, ada verb ing itu, maka ketika dia pasif kita harus menambahkan being. Itu mutlak ya. Jadi tidak bisa tidak diletakkan itu. Oke? Udah masuk 2 tenses ya. Mem harap bisa diikuti ya. Mari kita masuk ke simple future tense. Itu pelajaran kelas 9 ya. Ingat semester yang lalu, semester 1, Mem ada memberikan video material tentang simple future tense ya. Menyatakan kalimat yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Ya. Nah, untuk pattern aktifnya biasanya itu dia subjek ya, ini will atau shall ya. Kadang ada juga kalimat lain menggunakan shall itu ya. Shall itu juga ada ketentuannya harus menggunakan subjek apa. Tapi di sini dia pakai will, lalu verb 1 ini objeknya ya. Rainbow cake ini objeknya. Tomorrow keterangan waktu. Kita lihat pattern untuk pasifnya. Subjek will be verb 3 ya. Subject will be verb 3. Berarti semua will-nya harus pakai be. Sementara di present continuous tadi semua pakai being. Ingat, setiap tenses mempunyai karakter yang berbeda. Jadi Ananda harus cermati. Oke? Tadi sudah kalimat aktifnya. Rainbow cake sebagai objek di kalimat aktif, dia akan menjadi subjek di kalimat pasif. A rainbow cake. Ya, ini dia. Rainbow cake sebagai subjeknya di pasif. Nah, karena patternnya katanya pakai will be, kita letakkan will be di sini. Ya. Lalu verb 3, make, verb 1 made, verb 2, verb 3-nya made. Ya. Nah, by Rina, dia sebagai pelakunya yang dikenakan pekerjaan di sini sebagai objek. Nah, kembali di sini. Di sini subjeknya rainbow cake, Mem. Itu cuman 1 ya. Iya. Nah, untuk di sini auxiliary will be di sini ya, dia tidak mendapat ketentuan apapun. Jadi walaupun di sini subjeknya jamak maupun subjeknya singular ya, 1 atau lebih, tidak masalah, dia tetap will be. Berbeda ketika di simple present dan present continuous. Ketika subjeknya nanti lebih dari 1, dia sudah menjadi are, dia tidak bisa is, kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Lalu kita masuk di simple past tense. Ya. Simple past tense itu kalau kita review di pelajaran kelas 8 ya. Kalau Mem nggak salah ya. Menyatakan kegiatan yang telah terjadi ya. Kegiatan yang telah terjadi itu dinyatakan itu kita express by using simple past ya in English ya. Nah, ketika nominal sentence di simple past itu menggunakan to be-nya tuh was, were. Ingat, was untuk singular, were untuk jamak ya. Kalau present tadi, simple present tadi is, am, are ya. Ketika di simple past to be-nya itu was dan were. Nah, ini patokannya subjek, to be, verb 3. Sama ya, cuman berbeda aja to be-nya di setiap tenses. Serina, ini kalimat aktif ya. Lihat polanya. Serina, subjek. Did, ini kalau di simple past dia menggunakan verb 2 ya, verb 2. Did
Verb satunya do, verb 2-nya did, verb 3-nya done, ya. Nah, my homework sebagai objek. Yesterday ini keterangan waktu. Sherina mengerjakan PR saya semalam. Itu dia ya. Nah, ingat ini simple past tense ya. Simple past tense, to be-nya itu was dan were. Yang mana menjadi objek tadi di kalimat aktif? My homework. My homework jadi subjeknya. My homework. Oke, karena homeworknya singular atau tunggal, ya, maka kita menggunakan to be was. Ya, tapi kalau di sini dikatakan Sherina did my homeworks, ya, jamak dia, maka kalau dia di sini jamak, tidak bisa Anda letakkan di sini was, tetapi were, ya, untuk plural ya, untuk plural, untuk jamak. Tapi karena di sini dia singular, maka kita meletakkan to be-nya was. Nah, do verb 1, did verb 2, dan itu verb 3, ya. Oke, siapa yang melakukan di kalimat aktif? Sherina, maka dia dikenakan pekerjaan di sini sebagai objek. By Sherina yesterday. PR saya dikerjakan oleh Sherina semalam, ya. 4 tensi sudah menjelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, 4 tenses sudah menjelaskan ya. Mudah-mudahan belum bosan ya. We are going to talk passive voice in present perfect tense ya. Ini materi kita di semester 2 baru berapa minggu yang lalu ya. Nah, di sini ada auxiliary has dan have ya. Ini pola untuk atau pattern untuk pasifnya. Subject ya, has atau have ditambah been, lalu ada verb 3. Nah, penentu has dan have ini seperti di video materi yang pernah saya share, Anda pasti sudah paham. Kalau has itu untuk apa ya? Untuk apa? She, he, it. Lalu have itu untuk I, we, you, they. Semoga masih ingat ya. Nah, kita lihat di kalimat aktifnya. Mr. Tony, subjek, has, karena Mr. Tony itu ya personal pronounnya itu kan he, maka dia harus menggunakan has ya. Tapi kalau tadi di sini they, maka kita menggunakan have. Told ya, ini verb 3. Ingat, pola dari present perfect itu apa? Subject plus has atau have, lalu verb 3 ya. Me ini sebagai objek. Ada the problem di sini. Apa ini? Keterangan waktu? Bukan. Sebagai objek juga. Jadi dalam kalimat itu ada terkadang 2 objek ya. Nah, yang menjadi masalah tadi kata mem, objek di kalimat aktif dia berubah menjadi subjek di kalimat pasif, itu kan? Nah, lalu ada 2 objek di sini. Mana yang mau kita ambil sebagai subjek di kalimat pasifnya? Yang mana aja boleh. Oke, kita ambil dulu me. Ingat, me itu objek dari apa? Kalau kita mereview kelas 7, me itu objek dari I ya, me. Nah, lalu kita ambil kalau me, berarti di sini dia I ya, ganti dia sebagai subjek jadi I. I itu auxiliary-nya itu harus have di present perfect. Jadi I have. Been itu wajib ya, harus ada penambahan been. I have been. Subject have been ya. Di sini udah verb 3 told. Jadi tetaplah di sini told ya, verb 3. Nah, the problems sebagai objek. Sebagai objek juga. Nah, di sini juga sebagai objek si Mr. Tony-nya. Jadi, kalau kita artikan ini, Pak Tony telah memberitahu saya tentang masalah-masalah itu. Nah, kita ambil saya di sini sebagai objeknya yang mau dirubah di kalimat pasif. Saya diberitahu tentang masalah-masalah itu oleh Pak
Tony. Kalau kita ambil me sebagai subjek di kalimat pasifnya. Nah, kalau kita ambil dari the problems ini, objek yang the problems, kita lihat the problems. Jadi di sini dia the problems sebagai subjek, ya. Karena the problems itu plural, jamak. Tapi kalau saya bikin di sini kalimatnya the problem, berarti dia singular. Kita pakai has di sini. Tapi karena dia jamak, maka harus menggunakan have. Lalu have been, ya. Nah, verb 3-nya told di sini letakkan juga told, verb 3. Me, memberitahu saya. Di sini objek ada 2, ya. Jadi masalah-masalah itu diberitahu ke saya oleh Pak Tony. Jadi bisa, ya, kalau misalnya di kalimat itu mengandung 2 objek, Ananda boleh pilih yang mana, objek yang mana yang mau dirubah menjadi subjek di kalimat pasif, ya. Bisa dipahami, ya. Ikuti aja pelan-pelan, nanti videonya diputar berulang-ulang. Oke, yang terakhir itu adalah menggunakan modals, ya. Ananda tahu ada berapa modals yang selama di SMP ini dipelajari, yang biasanya itu dipakai itu can, ya, could, may, ya, should, might mungkin. Nah, kita yang pakai yang biasa, ya, yang biasa Ananda jumpai, ya, can, may, should, ya. Lihat di sini polanya tetap subjek, modalsnya ini apa yang digunakan, can, may, should atau yang lain. Setelah modal harus ada be, ya, dia seperti mirip simple future, ya, harus ada be. Lalu verb 3, kita lihat di contoh the cat ini sebagai subjek, ya, ini modalsnya can, ini modalsnya, ya, ini kalau kalimat aktif, ya. It, kalau kalimat yang menggunakan modals, dia di kalimat aktif harus menggunakan verb 1, ya. All food ini sebagai objeknya. Kucing dapat memakan semua makanan, segala makanan. Kira-kira itu artinya. Lalu kita mau merubah dia di kalimat pasif. Nah, di sini all food sebagai objeknya, all food sebagai subjek. Di sini tidak perlu kita ini singular atau plural gitu. Karena kalau di modals, yang penting dia setelah subjek itu ada modalsnya. Di sini can, lalu harus can, ya, can be. Harus ada be maksudnya, harus ada be. Setelah modal sini dia harus ada be. Kalaupun kamu pakai may, harus ada sini may be. Kalau should be. Setelah itu verb 3. Lalu ini sebagai objek setelah berubah dari kalimat aktif tadi sebagai subjek. Nah, kita lihat di sini the cat can eat all food. Kucing dapat memakan semua makanan, ya. Di sini kita di pasif, jadi artinya semua makanan dapat dimakan oleh kucing, gitu. Oke, ya. Sampai di sini mudah-mudahan dari 6 tenses, ya. 1 2 3 4 5 6, ya. Ya, 6 contoh, ya, dengan tenses yang berbeda ditambah dengan menggunakan modals. Jadi Mem harap, ya, you can get the point, ya. Nanti kita masuk ke pembahasan soal. To analyze questions, ya. Kita menelaah soal. Jadi ini ada, lihat ini, the government has published a new text in this month. Nah, kalau Ananda lihat dari kalimatnya ini tensesnya apa, ya, kira-kira? Coba kita telah satu-satu. The government ini subjek, ya. Has, ya, ini kata kerja atau auxiliary, ya. Kita lihat. Oh, rupanya ada publish sini. Berarti ini verb 3. Berarti ini sebagai auxiliary-nya. Nah, kalau begini berarti dia apa? Present perfect, ya. Present perfect tense. Ingat present perfect tense tadi masih ada di sini, ya. Oke, subjek has atau have been, harus ada been-nya. Nah, a new text sebagai objek. Objek letakkan di depan di kalimat pasif. Jadi a new text.
Lalu ada has atau have been. Ingat, a new tax berarti pajak baru, tax ya, ada pajak. Di sini kan pemerintah mempublish atau mengeluarkan pajak baru di bulan ini. Nah, a new tax pajak baru, dah a new berarti satu ya, berarti menggunakan has. Lalu letakkan been ya, has been. Habis itu verb 3 kan, verb 3 publish, udah verb 3 letakkan saja publish. Siapa yang mengeluarkan pajak itu? Di sini tadi apa? Government, by government in this month. Ya, the government has published a new tax in this month. Ketika dipasifkan, a new tax has been published by government in this month. Oke, satu lagi. Kalau tadi dari kalimat aktif ke pasif, maka ini lihat, ini kalimat pasifnya. Kita diminta untuk merubah ke aktif ya. The victims of earthquake in North Sulawesi were evacuated by the government. Ya, apa ini ya kira-kira tensesnya? Ya. Bagaimana cara menganalisnya ya? Lihat di sini. Oh, ini pasif. Pasif itu kan subjek, to be, verb 3. Ini kan patokannya kalau pasif. Nah, apa yang bisa menandakan kamu untuk mengetahui tensesnya? Berarti lihat to be, to be-nya. To be-nya were. Berarti dia simple past, ya kan? Simple past. Oke. Lalu di sini di mana? Yang ini sebagai subjek dia kan, di pasif. Lalu ini to be-nya. Lalu ini verb 3-nya. Lalu di sini sebagai objeknya. Nah, objeknya untuk dirubah ke kalimat aktif, maka ini objek di sini di pasif sebagai subjek di kalimat aktif. The government. Ya. Were tadi apa berarti? Simple past. Apa pattern aktif di simple past? Subjek, verb, dua. The government evacuated berarti tetap di verb 2-nya evacuated. Ya. The victims of earthquake in North Sulawesi the government evacuated the victims of earthquake in Sulawesi. Pemerintah mengevakuasi korban-korban gempa bumi di Sulawesi Utara. Karena di simple past dia patternnya subjek, verb 2. Jadi ingat, ketika merubah kalimat aktif ke pasif memang mudah, tapi ketika kita merubah kalimat pasif ke aktif, Ananda harus pahami pattern-pattern lagi di kalimat aktifnya. Oke? Sampai di sini ya, Mem harap ya you can get the point of our material today ya. Ya, kamu boleh ulang-ulang video ini ya sampai paham. Kalau Ananda punya masalah atau ada yang tidak mengerti, boleh chat saya. Oke? Keep on learning, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.